Halo semuanya, selamat datang di channel gua Ronald Handro. Di video kali ini kita akan membahas cara build gear untuk pemula di Albion Online. Banyak sekali pemain baru yang bingung harus menggunakan gear apa saat pertama kali bermain, terutama untuk gear untuk PvE, gear untuk gathering, dan gear untuk PvP. Nah, di video kali ini kita akan membahas semuanya. Pastikan kalian tonton sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Di Albion Online, build gear itu sangat fleksibel guys, karena tidak ada kelas khusus. Semua itu bergantung pada senjata dan armor yang kalian pakai. Kalian juga bisa mengganti role kapan saja hanya dengan mengganti gear. Ada beberapa kategori gear utama yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah weapon. Kita akan bahas tentang weapon dari bawah terlebih dahulu, yaitu weapon sword. Ya, sword ini adalah senjata melee atau senjata jarak dekat yang bisa kalian coba di game Albion Online. Yang kedua ada axe. Ini juga termasuk senjata jarak dekat. Yang ketiga ada mace. Ini juga senjata jarak dekat yang biasa dipakai untuk PvE dan juga PvP. Yang keempat ada hammer. Hammer ini biasa digunakan untuk PvP dan juga untuk PvE juga, seperti di Ava Dungeon. Yang kelima ada war glove. Ini senjata jarak dekat juga yang bisa digunakan untuk PvP. Kemudian ada crossbow, dan crossbow ini senjata jarak jauh yang bisa kalian gunakan untuk PvE dan juga PvP. Kemudian ada yang namanya bow. Ini adalah senjata jarak jauh yang mempunyai mobility juga teman-teman. Terus ada dagger. Dagger juga senjata jarak dekat. Kemudian ada spear. Spear merupakan senjata jarak dekat, tetapi dia juga bisa kiting juga. Ini digunakan untuk PvP dan PvE juga bisa. Kemudian ada quarter staff. Quarter staff juga senjata jarak dekat dan bisa digunakan untuk PvE dan PvP. Kemudian ada shapeshifter. Ini adalah senjata yang masih tergolong baru karena baru beberapa bulan gitu baru keluar ya guys ya. Ini juga bisa digunakan untuk PvE dan PvP. Ada beberapa gitu yang bisa digunakan. Kemudian ini adalah senjata sejuta umat, yaitu Natur guys. Ya, seperti kalian ketahui, Natur biasa digunakan untuk PvE, PvP juga bisa, tetapi kalau PvP dia akan fokus kepada tugas utamanya, yaitu nge-heal. Terus ada yang namanya Fire Staff. Ini juga senjata jarak jauh guys. Senjata yang sangat mematikan dan sangat sakit guys ya ketika kalian pakai. Kemudian ada Priest. Priest ini biasa digunakan untuk PvE. Kalian bisa nge-heal party kalian ketika kalian meng-hit monster, tetapi kalian juga bisa untuk PvE sendiri gitu, karena dia mempunyai skill damage juga guys di Q-nya. Oke, kemudian ada yang namanya Arcane. Arcane juga bisa digunakan untuk PvE dan juga PvP. PvE-nya itu ada beberapa, seperti contohnya Arcane yang pertama itu bisa digunakan juga untuk PvE. Terus beberapa Arcane yang lain juga bisa guys. Kemudian ada yang namanya Frost. Frost juga merupakan senjata jarak jauh. Ini juga bisa digunakan untuk PvE ya, dan juga PvP. Ada beberapa senjata juga. Kemudian ada yang namanya Cursed Warlock. Ini juga bisa digunakan untuk PvE dan juga PvP. Itu untuk weapon ya. Yang kedua ada yang namanya armor. Ada 3 jenis ya guys ya. Ada armor cloth, yaitu armor yang kalau misalkan di cloth itu kepala itu disebut cowl, baju itu disebut robe, dan sepatu itu disebut sandal. Gue juga udah bikin video tentang ketiga armor ini. Bisa kalian coba cek di video gua yang di atas ya. Itu mungkin kalian akan mencoba skill-skill dalam armor tersebut. Yang kedua ada yang namanya leather. Leather ini terbuat dari bahan kulit ya. Dan untuk kepala sendiri itu disebutnya hood, untuk baju disebutnya jaket, untuk shoes atau sepatu disebutnya shoes guys.
Dan nanti untuk leather ini gue belum bikin videonya, jadi nanti kalau kalian pengen tahu atau pengen gue buat konten tentang armor ini, kalian komen aja di bawah. Kemudian yang ketiga ada yang namanya armor plate. Untuk kepala disebutnya helmet, untuk baju disebutnya armor, untuk sepatu disebutnya boots. Dan ini juga belum buat bikin konten. Jadi kalau kalian juga pengen mengetahui skill-skill dari armor plate ini, kalian bisa langsung komen di bawah guys. Itu untuk armor. Kemudian ada yang namanya aksesoris guys ya. Aksesoris itu terdiri dari yang namanya cape. Nah, ini cape juga termasuk aksesoris teman-teman yang bisa kalian pakai, karena di sini ada skill-skill yang bisa membantu status kalian ya. Contohnya seperti cape ini berguna untuk nge-slow enemy atau musuh 40% dan mengurangi CC resist juga 55. Di sini ada yang digunakan untuk anti ganking biasanya ya. For Sterling Cap ya, atau anti kena stun gitu-gitulah. Terus kemudian ada yang digunakan untuk menambah mana, ada yang digunakan untuk menambah defense, kemudian ada yang digunakan untuk menambah damage, kemudian ada yang digunakan untuk mereset skill 1 dari senjata yang kalian pakai, lalu ada yang digunakan untuk menambah imun terhadap damage, lalu ada yang digunakan untuk mengikat musuh ya, atau nge-trap, mengasih trap kepada musuh dan berdamage, dan tentunya akan kena root juga selama 6 detik. Kemudian ada yang digunakan untuk menambah damage ketika darah kalian itu di bawah 70%. Kemudian ada yang digunakan untuk menambah casting time dan auto speed, auto attack. Ada yang digunakan untuk invis atau menghilang ketika darah kalian itu di bawah 15%. Kemudian ada yang digunakan untuk menambah damage dan dia itu mengeluarkan seperti lumpur ya. Ada yang digunakan untuk menambah damage dan mengurangi damage juga. Ini digunakan oleh para player melee ya, jarak dekat. Lalu ada yang baru ini guys. Ini digunakan untuk mereset potion. Ketika kalian sudah memakai healing potion, itu langsung akan reset kembali dan kalian bisa memakai healing potion kedua kalinya guys. Ini adalah cap terbaru ya, namanya smuggler cap. Itu untuk aksesoris. Yang keempat adalah mount yang bisa kalian pakai untuk mempengaruhi mobilitas dan kecepatan kalian di Albion Online ya. Banyak sekali mount, ada horse, ada ox, armor horse, swift claw, moabird, winterbeard, dan banyak lagi yang lainnya. Ini juga macam-macam mount ini juga mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Dan untuk konten tentang pembahasan mount nanti gua akan buat videonya terpisah guys. Buat kalian yang baru mulai dan ingin fokus untuk ke arah PvE seperti dungeon atau kelompok mob farming lain, berikut adalah beberapa build rekomendasi dari gua guys. Untuk melee DPS seperti spear dan battle axe, kalian coba untuk menggunakan build ini spear. Nah, spear ini kemudian kita aksesorisnya kita tambahkan torch, karena torch ini berfungsi untuk menambah auto attack speed bonus. Apa bang fungsinya bang? Nah, kita bisa padukan dengan yang namanya mercenary jacket, karena mercenary jacket ini akan berfungsi ketika kalian nge-damage dan juga ketika kalian nge-auto attack musuh. Kita ambil skill yang terakhir dan skill yang pertama karena akan menambah damage. Kemudian untuk kepala sendiri assassin hood. Untuk PvE ya, untuk PvE bisa kalian pakai assassin hood atau kalian coba bisa pakai mage cowl, karena mage cowl sendiri itu bisa menambah damage ya. Nih, untuk sepatu pakai kelas
boots ya, soldier boots, karena di sini dia itu bisa ngeheal teman-teman nih, biar lebih sustain. Dan untuk cap sendiri, untuk spear kalian bisa coba pakai Tedford cape, atau kalian juga bisa pakai yang namanya Bracy ya, Avalon apa Bracy ya, lupa gua. Avalon coba ya, Avalon Cap guys. Kita bisa kalian coba pakai Avalon Cap itu untuk melee DPS ya. Untuk sekarang untuk rank DPS ya yang mempunyai high burst dan juga safe playstyle, seperti contohnya Firestaff dan juga crossbow. Oke, untuk build Firestaff sendiri biasa digunain itu Firestaff ini Firestaff. Nah, dan offhandnya itu biasa menggunakan Tom of Spell. Biasanya digunainnya gini. Ini untuk PvE ya teman-teman. Sebagai bajunya itu cleric robe, karena dia akan memberikan damage tinggi nih dari pasif bajunya. Kemudian ada yang namanya seperti biasa ya, mage robe lagi karena dia ngedamage. Kemudian untuk sepatunya hunter kelas-kelas leather guys. Kita ambil yang ini dan yang ini karena biar cooldown ya. Atau kalian bisa coba menggunakan full cloth ya, bisa scholar sendal, karena setiap armor mage itu atau cloth itu dia mempunyai pasif yang nama damage ya guys. Atau kalian juga bisa pakai mercenary jacket kalau kalian butuh ngeheal. Dan untuk cap sendiri Limhurst cape karena pasti kekurangan mana. Ini untuk solo ya. Untuk PvI group biasanya orang menggunakan blazing. Untuk baju biasanya menggunakan royal robe, atau ada juga yang menggunakan royal jacket untuk mereset cooldown temanmu. Dan ini untuk stacking kepada temanmu, stacking damage. Untuk sepatunya biasanya royal sandal kalau untuk PvE ya. Dan untuk kepalanya biasanya mana dia, apa ya, mana ya, druid ya. Ini untuk grup. Kemudian kita beralih ke roll tank sendiri biasanya pakai mace. Nah, biasanya pakai mace ini. Kenapa pakai mace ini? Karena dia mempunyai skill yang bisa menyatukan atau memposisikan musuh dalam satu titik biar DPS kalian bisa ngedamage di titik tertentu. Untuk PvE sendiri dia biasanya menggunakan kaitif, karena dia akan menambah trait generasi ya. Trait itu adalah agro monster terhadap tanknya. Kemudian armornya sendiri biasanya pakai guardian armor karena dia ada skill yang bisa mengurangi damage dari monster. Kemudian kepalanya biasanya dia pakai guardian helm, atau biasanya orang lebih suka pakai soldier helm biar lebih sustain, biar lebih bisa ngepull banyak karena ini kan bisa ngeblok damage nih. Lalu untuk sepatunya, nah ini royal shoes, dia bisa loncat dan imun terhadap damage juga. Untuk capnya dia pakai martlow cape. Untuk makanannya dia biasanya pakai sandwich tier 8 biar keras ya. Dan untuk poisonnya dia pakai poison. Nah, ini biasanya tipe-tipe tank ini biasanya digunakan grup ya. Tapi kalau kalian mau solo, kalian bisa coba pakai stalker jacket
atau sepatunya bisa kalian coba pakai scholar sandal, pakai ini ya, pakai cloud. Dan untuk ininya bisa offhandnya bisa kalian coba-coba sendiri ya, yang bagus yang mana. Ini adalah senjata sejuta umat. Gue biasanya pakai torch, tapi orang-orang biasanya juga pakai yang nambahin magic damage, tapi gue lebih suka pakai torch. Untuk kepala pakai mage cowl, sepatu biasanya gue pakai soldier helmet, soldier boot, atau gue biasanya pakai cleric sendal karena dia bisa ngebling ya, biar ngedamage juga, pasifnya kan ngedamage nih. Untuk capnya kita pakai Tedford. Oke. Kalau biasanya begini, terus makanannya biasa gue pakai dangle. Dan untuk potionnya poison. Nah seperti ini. Ini set untuk PvE sejuta umat guys ya. Oke, itu dia untuk build, beberapa rekomendasi build dari gua teman-teman. Lalu kita pindah ke build untuk gathering. Kalau kalian suka gathering untuk cari silver, kalian butuh gear yang bisa meningkatkan efisiensi dan keamanan, terutama untuk kalian yang gather di Black Zone. Ini weapon yang sangat direkomendasikan adalah yang pertama Blood Letter teman-teman. Kita coba di sini lagi Blood Letter. Blood Letter ini memiliki mobilitas tinggi untuk kabur dari ganker. Offhandnya itu biasanya pakai torch nambah cooldown gak sih? Nah, nambah cooldown juga 4%. Terus kalian untuk armornya kalian pakai full set armor dari gathernya gitu ya. Contoh misalkan kalian gather kulit ya, kalian pakai armor kulit satu set. Dan untuk sepatu itu wajib miner boot guys. Nah ini miner boot ya, karena dia memiliki kecepatan 120 ya, ini buat kabur ya. Jadi kalian seperti ini setnya nih. Kalau kalian gathering kulit pasti ini akan membantu ngedamage. Atau for sterling cape. Nah fungsi dari cape ini adalah untuk menghindari stun agar kalian bisa escape dan bisa lebih aman. Nah untuk mount sendiri pakainya kayak Mose ini nih, atau kalian bisa pakai bor tier 5, ini juga bagus, atau pakai stag, ini juga bagus buat getter karena dia memiliki pasif untuk menambah berat. Kemudian selain blood letter kalian bisa juga pakai yang namanya double bladed. Ini juga bagus untuk mobility teman-teman. Untuk capnya samain kayak tadi ya, jadi biar sustain dan juga biar bisa lebih escape. Atau kalau kalian udah ngerti tentang skill, kalian bisa pakai yang namanya carving sword atau carving lebih ini sih, carving lebih mantap untuk kabur. Nah ketika kalian itu didismonin sama ganker, kalian langsung aja pakai yang namanya baju gather yang ngilang. Ketika kalian ngilang, kalian pakai ini iron wield, lalu kalian pakai miner boot kalian, lalu invis potionnya dipakai. Habis itu ketika kalian udah nggak dikejar, pakai E nya buat ngedash ke depan, seret. Habis itu kalian naik mount lagi. Itu beberapa gear untuk gathering. Oke, untuk kalian yang baru mencoba untuk ke ranah PvP dan ingin mencoba gitu, kalian pastikan pakai build yang mudah digunakan dan tetap efektif. Yang pertama di sini gue akan mencontohkan menggunakan Dagger Pair ya. Ini adalah kelas dari Dagger dan biasanya setnya itu adalah Hunter Hood, Assassin Jacket, Soldier Boot, dan juga Tedford Cap biasanya. Dan ini juga bisa jadi one shot teman-teman. Kalian stacking Q-nya sampai 3 nih. 1
2 baru hilang. Ketika 3 kalian pencet W, habis itu ulti. Nah, langsung mati musuhnya guys. Oke. Nih, ini tips buat kalian lagi. Ketika Q-nya itu dia dipencet sekali, itu jangan dipencet lagi guys. Contoh ya, ini Q udah dipencet lagi. Nah, nggak jalan Q-nya, stackingnya nggak jalan. Pastikan kalau misalkan kalian itu udah mencet Q, biarin sampai stacknya 2, baru kalian assassin jacket. Di sini gue juga bawa 2 set. Gue biasanya pakai warbow ya, karena warbow ini memiliki hit and run ya, bisa hit dan juga kabur, dan juga tipenya itu kiting. Jadi tipenya tuh ya bisa ayam-ayamin musuh lah kalau lawan-lawan melee. Dan untuk bajunya bisa kalian pakai assassin atau cleric, karena cleric ini bisa anti burst. Contoh ya, contoh kalian itu digebugin sama musuhnya, contoh fire staff nih, ini kita mob semua monsternya dan kita aktifkan baju. Nah, ketika bajunya di pop, nggak akan ada damage yang masuk guys. Dan ini juga dia juga bisa kabur dulu terus ngedamage lagi. Nah, tuh musuhnya mati. Kalian juga bisa pakai assassin jacket itu untuk coba latihan PvP menggunakan senjata tersebut guys. Oke, tips tambahan juga ini buat kalian. Selain memilih build yang tepat, ada beberapa tips tambahan yang harus kalian perhatikan guys. Yang pertama adalah selalu sesuaikan gear dengan budget yang kalian punya. Ketika kalian cuman memiliki kayak 500.000 silver, kalian jangan coba-coba beli gear yang mahal ya. Kalian coba gunakan tire yang sesuai. Cobalah gunakan untuk pemula itu yaitu 4.1 atau paling besarnya 5.1 setara 6 sebelum naik ke tier yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah selalu cek harga di market. Gear yang bagus tidak harus mahal, selalu cek harga terbaik gitu kan, yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga adalah selalu cek harga di market. Gear yang bagus tidak harus mahal, selalu cek harga terbaik gitu kan. Dan kalian bisa cek di sini harga 4.1 dari dagger pair beberapa atau 5.1-nya berapa. Tuh beda jauh ya, kalian coba pakai 5.1 aja. Kemudian yang keempat adalah pahami mekanik dan cooldown skill gear kalian. Jangan asal spam skill tanpa tahu efeknya. Jadi jangan asal kalian musuh ngedekat langsung hilang. Ya kan? Takut kena damage. Terus musuh masih jauh kalian langsung loncat nge-kiting. Jangan guys, kalian coba untuk cicil dulu, cicil lagi ketika musuh menggunakan skill tertentu yang kalian itu, contoh ya, musuhnya itu pakai mercenary jacket yang harus ngedamage ke kalian gitu. Nah itu baru pakai assassin jacket, biar ketika dia butuh ngehit, dia itu nggak punya sandaran buat menjadi acuan dia untuk ngeheal. Nah itu kalian harus perhatikan itu guys. Itu adalah beberapa kesalahan dan tips tambahan ya buat kalian ya. Oke, itu dia panduan lengkap build gear untuk pemula di Albion Online pada video kali ini. Semoga video ini membantu kalian lebih memahami cara memilih gear yang sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau kalian punya pertanyaan atau request video lain, komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten Albion lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.